Pada 10 Februari 1918, Sultan Abdul Hamid II meninggal dunia tanpa dia bisa menyaksikan keruntuhan dari Kesultanan Ottoman yang pernah berjaya di masanya, di mana pemerintahannya itu sudah berdiri kurang lebih 600 tahun lamanya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di segmen Darah Itu Merah Jenderal Spesial Ramadan. Jadi guys, kemarin itu lagi viral banget, ada satu hal yang disayangin banget gitu loh, ketika Indonesia itu gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Banyak banget yang kecewa gitu ya, karena mimpi anak bangsa untuk tampil setidaknya di usia muda Piala Dunia itu harus pupus, padahal lewat jalur tuan rumah loh ini. Tapi ya nggak sedikit juga nih yang mengkritik ya, kok FIFA kayak gitu sih? Israel bisa diizinin tapi di satu sisi Rusia aja kena ban dengan alasan kemanusiaan. Tapi ya gimana lagi guys, nasi udah jadi bubur ya, padahal sih banyak banget keuntungan yang bisa kita ambil ketika jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satunya gue juga agak kecewa ya, karena gue pengen nonton langsung tuh Piala Dunia U20, nggak usah jauh-jauh, karena kan ada di Indonesia. Nah kemarin itu kan memang yang terjadi pro kontra adalah tentang Israelnya nih salah satunya. Dan kalau kita ngomongin Israel tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Dulu itu juga pernah viral ya, sebuah cuplikan video di mana ada seseorang tuh yang dikenal sebagai Bapak Zionis Modern yang meminta sebidang tanah kepada sultan yang berkuasa pada saat itu untuk diberikan kepada kaum Yahudi. Nah, video ini tuh dulu sangat viral nih, kalian bisa tonton cuplikannya. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Nah, tapi balik lagi guys, namanya juga film ya, itu adalah salah satu cuplikan film serial drama TV di Turki. Nah, kalau kalian lihat tadi ada satu orang yang dengan tegas menolak untuk memberikan tanahnya kepada kaum Yahudi. Itu dikenal dengan Sultan Abdul Hamid II. Ia disebut-sebut juga sebagai singa terakhir Kesultanan Ottoman sebelum akhirnya Sultanan Ottoman itu runtuh setelah berdiri selama 600 tahun. Jadi, siapa sebenarnya Sultan Abdul Hamid II? Langsung aja kita mulai. Di pertengahan abad ke-18 sampai menjelang akhir abad ke-18 ada sebuah gerakan di Kesultanan Ottoman yang dilakukan oleh sekelompok kalangan intelektual yang disebut juga dengan gerakan Tanzimat. Apa itu gerakan Tanzimat? Gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Kesultanan Ottoman dikepalai oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan dunia dan juga kekuasaan spiritual atau rohani. Setelah beberapa masa mengalami kejayaan, Ottoman mulai mengalami kemunduran. Kemundurannya sendiri ditandai dengan lepasnya beberapa wilayah kekuasaannya. Nih kalian bayangin aja guys, di masa kejayaan Ottoman itu luas wilayahnya itu benar-benar luas banget karena dia mencakup Asia, Timur Tengah,
sebagian Eropa dan juga Afrika Utara. Bisa kalian bayangin nggak tuh? Kira-kira pemimpinnya bisa tidur nyenyak apa enggak? Karena jadi YouTuber aja kadang tidurnya nggak nyenyak. Nah, kita balik ke Sultan Abdul Hamid II nih guys. Sultan Abdul Hamid II sendiri dilahirkan di Istanbul pada tanggal 21 September 1842. Nah, ayahnya itu adalah Sultan Abdul Majid. Nah, terus ibunya itu adalah Pir-i Mujgan Kadin Effendi. Nah, ibunya sendiri berasal dari Sirkasia, sebuah wilayah yang letaknya itu ada di persimpangan ya antara batas Eropa Timur dan juga Asia Barat. Tapi sayangnya, ibunya itu meninggal di saat Sultan Abdul Hamid II ini berumur 10 tahun. Nah, selepas kepergian ibunya ini, akhirnya Abdul Hamid kecil diasuh oleh ibu tirinya, yaitu Riftu Kadin. Ini nggak tahu ya spelling gue salah apa enggak. Di lingkungan tempat tinggalnya, Abdul Hamid kecil ini sering sakit-sakitan guys. Dia itu kayak agak lemah gitulah. Makanya Abdul Hamid itu berusaha untuk mempelajari lah berbagai disiplin ilmu untuk menutupi kekurangannya itu. Di bawah didikan ayahnya secara langsung, dia tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia mampu menguasai bermacam bahasa pada usia muda, seperti Perancis, Arab, dan juga Persia. Abdul Hamid juga mempelajari ilmu tasawuf. Lambat laun, stigma negatif tentang dirinya yang lemah, gampang sakit, mulai pudar. Masyarakat mulai mengakui keberadaannya sebagai sosok pribadi yang cerdas dan kelak sepertinya akan menjadi orang nomor 1 di Kesultanan Ottoman. Nantinya ia akan menggantikan pamannya Abdul Aziz yang berkuasa cukup lama. Pamannya diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kemudian dibunuh oleh para pembencinya. Nah, selanjutnya masa depan dari Kesultanan Ottoman ini ternyata berada di pundaknya Sultan Abdul Hamid II. Akhirnya, ia itu diangkat menjadi sultan pada 18 Agustus 1876 saat dia berusia 34 tahun. Acara pembaitannya itu ternyata dihadiri oleh para petinggi-petinggi mulai dari para menteri, pejabat, dan juga dari kalangan sipil serta militer. Intinya pada saat itu ia seperti mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dalam masa kepemimpinannya, Sultan Abdul Hamid itu tidak sepenuhnya menentang westernisasi. Jadi, dia itu punya cara sendirilah untuk mengadopsi ilmu-ilmu barat yang memang pada saat itu sedang maju-majunya. Hal yang membuktikannya adalah salah satunya itu kekagumannya kepada Jerman. Dia nggak segan-segan tuh untuk mengirim para militernya untuk belajar kepada Jerman saat itu. Serta para ilmuwannya juga nih untuk belajar kepada Jerman. Nah, kekagumannya pada Jerman pada saat itulah yang membuat Abdul Hamid ini ketika dia riset tuh ya penemuan-penemuan barunya itu dia masukkan juga ke dalam pemerintahannya seperti mulai dari unsur militer, pendidikan, dan juga lainnya. Nah, masalahnya adalah ketika Sultan Abdul Hamid II ini naik tahta, dia itu mewarisi segudang masalah nih dari rezim-rezim sebelumnya dan juga banyak nih kalangan menterinya itu yang serakah serta licik. Baru setahun memimpin, terjadi perang melawan Rusia. Banyak faktor lah, hingga akhirnya Ottoman ini mengalami kekalahan atas Rusia. Ottoman menderita kerugian yang sangat besar dan membuat pemerintah terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk menerima perjanjian damai. Ottoman harus kehilangan 2/5 dari wilayahnya dan 1/5 penduduknya di Balkan. Selain kehilangan wilayah kekuasaan, kondisi keuangan negara juga semakin kacau dong orang kalah perang. Ottoman dibebani oleh banyaknya hutang dan produksi dalam negeri juga semakin lama semakin menyusut. Mereka harus mengimpor segala kebutuhan dari Eropa. Minyak-minyak pun tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, bisa lo bayangin kan guys, masalah yang dihadapin sama pemimpin Ottoman pada saat itu. Nah, kalau sekarang nih, lo lihat IG story temen lo, paling masalahnya ya kayak sebatas curhat. Kalah main Mobile Legends. You have been slain. Perekonomian, teknologi, mereka juga udah tertinggal tuh dari Eropa dan Barat. Segitu kompleks ya masalah yang harus dihadapi oleh Sultan Abdul Hamid II. Ditambah lagi ada sebuah permasalahan, yaitu permintaan tokoh senior pendiri negara Zionis, yaitu Theodor Herzl. Saat itu dia minta, kira-kira bahasa gampang gini ya, tolong kasihlah gua gitu sebagian wilayah di Palestina untuk kaum Yahudi. Jadi di tahun 1892 sekelompok Yahudi Rusia
mengajukan permohonan tuh kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu malah dijawab, bagi kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban itu, tentunya kaum Yahudi kecewa. Lalu pada 1896, Theodor Herzl kembali memberanikan diri untuk menemui Sultan Abdul Hamid II, meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Tapi lagi-lagi, permohonan itu ditolak dengan tegas. Tapi ternyata mereka itu nggak menyerah sampai di situ guys. Beberapa tahun kemudian mereka menggelar sebuah konferensi di Basel, Swiss. Lalu karena semakin gencarnya tuh aktivitas-aktivitas dari mereka, Sultan Abdul Hamid II ini memutuskan mengeluarkan sebuah keputusan lah yang mengharamkan untuk menjual tanah kepada Yahudi di tanah Palestina. Herzl kembali datang untuk melakukan negosiasi terhadap Sultan Abdul Hamid II. Kali ini penawaran diberikan pun tak tanggung-tanggung. Salah satunya mereka berjanji akan membayar semua utang pemerintah Ottoman yang mencapai 33 juta pound sterling dan juga akan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun semuanya ditolak Sultan. Bahkan Sultan tidak mau menemui Herzl. Hanya diwakilkan oleh Tahsin Pasha, Perdana Menterinya, sambil mengirim pesan nih, mungkin kira-kira bahasanya, kalau Palestina itu tidak akan diberi olehnya. Walaupun permasalahan ini sangat kompleks, tapi Sultan Abdul Hamid II ini terkenal dengan kepintarannya. Nah, kalau kalian udah nonton tuh film serial dramanya di Turki, di situ dengan jelas digambarkan kecerdasan dari Sultan Abdul Hamid II ini. Nah, karena kecerdasannya itu, maka Sultan Abdul Hamid II ini melakukan perlawanan-perlawanan yang cukup berat untuk lawan-lawannya, dan inilah perlawanan-perlawanan yang diberikan Sultan Abdul Hamid II. Bagaimana mau melawan hegemoni barat? Dari sebuah data aja disebutin kalau di abad 18 sampai awal 19 itu hanya sekitar 5-10% penduduk dari Ottoman yang bisa membaca. Hal ini tentunya membuat Ottoman itu kekurangan berbagai ahli ya, seperti misalnya pelatih militer, ilmuwan, administrator, ahli hukum, keuangan, dan lain-lain. Nah, makanya seperti di kepemimpinan sebelumnya, Sultan Abdul Hamid II ini juga memfokuskan untuk mengembangkan pendidikan. Mulailah tuh di zamannya dia dibangun seperti universitas, akademi seni rupa, dan juga sekolah keuangan dan pertanian. Ia banyak membuat sekolah dasar, sekolah menengah atas untuk kaum difabel, perpustakaan juga dibangun, lalu dia juga membuat rumah sakit Sisli Eatfall ya, kalau nggak salah gue bacanya, dengan uangnya sendiri. Diperintahkan Sultan Abdul Hamid II, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Mekah. Jalur ini membentang dari Damaskus, Suriah, Mekah, dan Madinah. Sebelumnya, mereka itu melakukan perjalanan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dengan menunggangi unta. Biasanya dengan menunggangi unta dari Damaskus menuju Madinah dapat menghabiskan waktu hingga 40 hari. Sehingga banyak peziarah di masa itu yang meninggal dunia dalam perjalanan di padang pasir yang kering. Dengan kehadiran jalur kereta api Hijaz dapat memperpendek perjalanan dari 40 hari menjadi 5 hari. Bisa kalian bayangin guys, naik haji di zaman itu tuh kayak gimana coba? Keberadaan jalur kereta api itu juga diharapkan oleh Sultan Abdul Hamid II ini dapat memperkokoh dan menyatukan dunia Islam yang saat itu dinilainya sudah mulai goyah. Menariknya lagi, proyek transportasi massal itu ternyata dibiayai oleh sumbangan dari kaum umat muslim guys. Jadi kayak ada yang diambil dari pajak Kesultanan Ottoman dan ini tanpa investasi dari asing. Wah, gokil juga. Sayangnya ketika nanti jalur keretanya itu jadi, beberapa tahun kemudian jalur itu diporak-porandakan oleh perwira Inggris dan juga bersama pemberontak Arab yang akhirnya memilih untuk keluar dari Kesultanan Ottoman. Sekarang kalau gue nggak salah itu, kayaknya masih ada deh entah daminya atau kereta aslinya yang zaman dulu itu. Kalau gue salah tolong dikoreksi ya, itu ada di sekitar Jordania. Itulah guys, hal-hal yang diperbuat oleh Sultan Abdul Hamid II. Tapi sayangnya takdir malah
Berkata lain, tidak lama setelah ini, Sultan Abdul Hamid II berhasil digulingkan dari kekuasaannya. Sultan Abdul Hamid II dianggap otoriter oleh sebagian kalangan setelah dia membekukan konstitusi. Jadi dia itu dianggap udah nggak ada batasan lagi tuh dari hak-hak dan kekuasaannya. Gagasan untuk membangun Turki baru yang lebih modern, nasionalis, dan juga demokratis mulai muncul tuh di kalangan mahasiswa akademi militer ya, atau yang biasa disebut juga dengan Turki Muda. Turki Muda berpendapat bahwa penyelamatan negara itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan hanya mengganti sistem parlemen yang ada seperti yang dilakukan oleh bangsa Barat. Nah, menariknya juga Turki Muda ini ternyata anggota-anggotanya itu diisi oleh sebagian orang yang mempunyai pengaruh cukup kuat di Ottoman pada saat itu. Masalahnya bagi Turki Muda tidak seperti Murad kelima. Sultan Abdul Hamid II adalah pemimpin yang dapat ditekan tuh. Dia nggak mau dengerin dan percaya siapapun di sekelilingnya. Bahkan kehendak kekuasaannya itu ada di tangannya. Oposisi berpendapat bahwa faktor mundurnya Ottoman saat itu terletak pada sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu, kekuasaan sultan ini harus dibatasi atau bahkan harus dijatuhkan. Anggota Turki Muda banyak membuat tulisan yang berisi kritikan dan hujatan terhadap sultan. Awalnya tulisan mereka itu dicetak di Eropa dan dipublikasikan di Mesir. Namun saat itu sudah menyebar juga hingga penjuru Ottoman. Dan dalam tulisannya mereka mencemooh dan menjelekkan sultan juga. Bahkan menyebut sultan sebagai Sultan Merah. Jadi ini situasi ini yang tadinya udah kompleks semakin kompleks lagi. Ditambah Sultan Abdul Hamid II itu juga diwarisi sama sebelumnya ya. Utang pinjaman luar negeri tuh yang sangat tinggi gitu loh. Nah tapi hebatnya di zaman Sultan Abdul Hamid II ini dia nggak minjem lagi tuh dari pinjaman luar negeri. Bahkan dia bisa mengurangi pinjaman luar negeri yang sudah sangat tinggi pada saat itu. Tapi ya tetap aja ternyata walau utangnya berusaha diturunkan ya tidak membuat kondisi perekonomian kunjung membaik juga saat itu. Banyak juga terjadi percobaan pembunuhan terhadap Sultan Abdul Hamid II. Salah satu yang terkenal adalah di tahun 1905. Jadi waktu itu ada ledakan bom di depan Masjid Jami, kalau nggak salah spellingnya nih. Jadi saat itu Sultan Abdul Hamid II sedang melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba muncullah tuh bom yang meledak di depan masjid tersebut. Intinya nih Sultan Abdul Hamid II ini memimpin di tengah gencarnya gerakan protes dari Turki Muda yang ternyata dia bekerja sama juga dengan Zionisme untuk melengsarkannya dengan beberapa cara. Akhirnya Sultan Abdul Hamid II berhasil digulingkan pada 27 April 1909. Ia dicopot melalui kudeta militer sekaligus dipaksa untuk mengumumkan sistem pemerintahan perwakilan dan membentuk parlemen untuk yang kedua kalinya. Abdul Hamid II pun diasingkan ke Tesalonika, Yunani. Dan pada Perang Dunia ke-1 ia dipindahkan ke istana Belerbe dan hidup dalam pengasingan. Sepeninggalnya udah nggak ada lagi tuh Sultan Ottoman yang punya kecakapan berpikir dan keberanian seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid II semasa hidupnya. Pada 10 Februari 1918, Sultan Abdul Hamid II meninggal dunia tanpa dia bisa menyaksikan keruntuhan dari Kesultanan Ottoman yang pernah berjaya di masanya, di mana pemerintahannya itu sudah berdiri kurang lebih 600 tahun lamanya. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Sultan Abdul Hamid II. Ternyata cukup aus juga guys. Bahas ginian siang-siang pas lagi puasa. Tapi apapun itu gue ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua. Dan semoga video kali ini ya dapat diambil baiknya lah. Kalau misalnya jadi pelajaran untuk perjalanan bangsa Indonesia ke depannya kalau menurut gua. Ya karena lagi-lagi jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, dimana banyak pelajaran banget yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, kalau kalian pengen nambahin
kisah pada kali ini boleh banget komen aja di bawah. Dan misalnya kalian pengen bahas lagi nih seputar tentang kisah-kisah kayak gini, boleh banget request aja di bawah. Karena sebetulnya masih banyak banget ya. Nah setelah runtuhnya Ottoman itu, ada juga kisah-kisah seperti karena memang masih banyak tema-tema lain ya, kayak misalnya kehidupan keluarga kesultanan pada saat itu harus diasingkan juga, bahkan hidupnya sangat mengenaskan. Nah ya kisah-kisah kayak gitulah. Kalau kalian pengen gue bahas lagi, boleh banget komen aja di bawah. Gue Fajar Aditya, cukup episode pada kali ini. DNJ, ciao.